Apakah laptop gaming entry level zaman sekarang terasa gitu-gitu aja, pakai kombinasi CPU dan GPU yang udah ketebak, dan desainnya sendiri pun seadanya? Jangan khawatir, Lenovo Lock yang satu ini beda dari yang lain. Sejak tahun lalu, kita semua harusnya udah dengar Lenovo Lock Series sebagai brand gaming entry level di bawah Lenovo Legion. Actually, bentuk laptopnya sendiri pun sekilas sangat Legion, dengan font yang sama, warna mirip, posisi engsel di atas body, dan sebagainya. Namun, memang ada beberapa perbedaan konstruksi. Contoh, ujung-ujung belakangnya ditumpulin dan layarnya juga masih pakai rasio 16:9. Karena ini bukan Legion, jadi masuk akal juga fakta bahwa keseluruhan bodinya terbuat dari polimer ABS. Namun, kami bisa jamin tidak sedikit pun laptop ini terasa murahan. Dengan posisi engsel di atas bodi, layarnya bisa dibuka dengan mudah sampai tiduran, solid, dan tidak menghalangi ventilasi di belakang. Awalnya kami udah punya ekspektasi rendah ya terkait kualitas layar, tetapi ternyata meski ini laptop nggak sampai 12 juta, sampel yang kami tes punya gamut warna 100% sRGB 144Hz plus average delta I lumayan akurat di bawah 2. Mantap, kami nggak expect, jadi ini laptop juga bisa direkomendasikan ke kaum creator dan anak-anak di cafe. Di atas layar, seperti biasa, ada webcam 720p lengkap dengan electronic shutter switch tanpa hardware biometrik. Switch tersebut ada di sisi kanan laptop bersama satu USB-C 3.2 Gen 2 full function yang support DP dan PD 140W serta satu USB-A 3.2 Gen 1. Sisa percolokan ada di belakang, yaitu dua lagi USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, LAN port, dan tentu charging port. Lalu di sebelah kiri tidak ada apa-apa. Kami rasa ini sangat menarik ya, pertama kalinya megang laptop gaming yang baik dari prosesor dan GPU sama-sama biru alias sama-sama Intel. Apa bisa bersaing lawan tim merah dan hijau di range harga yang sama? Well, dimulai dari prosesornya sendiri, ini pakai Intel Core i5 12450HX, prosesor yang hingga sekarang masih sangat relevan berkat 4 P-core dan 4 E-core total 12 thread. Nah, Intel Arc A530M 4GB di sini ada sebagai solusi entry level GPU yang ada di antara A370M dan Intel A550M. Di atas kertas mestinya bisa outperform RTX 3050 atau 2050 yang biasa ada di range harga segini. Oh ya, dalam pengetesan kami pakai RAM 24GB dual channel DDR5 karena bawaannya hanya 8GB biar performa maksimal. Terus SSD bawaan adalah M.2 PCIe 4 pendek 512GB, bisa di-upgrade ke yang panjang serta masih ada satu slot M.2 NVMe. Sebelum bahas GPU, prosesor Intel Core i5 12450HX ini masih sangat bisa diandalkan sebagai upgrade dari prosesor Intel generasi 11 ke bawah, menyajikan performa single core dan multi-core mumpuni di kelas entry level. Memang bukan chip yang baru dan special, namun untuk kerjaan dan gaming, untuk komponen creator seperti kami, rasanya no problem banget ngandelin Lock 15 ini untuk kerja sehari-hari. Dibantu oleh GPU Intel Arc A530M via Deep Link yang support hardware encoding AV1 dan HEVC melalui Xe Media Engine dan Intel XMX AI Accelerator, pekerjaan seperti playback, editing, dan export video HEVC pun sangat mudah dan lancar, at least di Premiere Pro yang biasa kita pakai. Gimana nih kalau dipakai main game? Well, ternyata support driver game Intel Arc saat ini udah lumayan banget, tidak ada masalah dan lancar-lancar aja jalanin game-game kekinian seperti Genshin, Dota, hingga Cyberpunk 2077. Paling optimal kalau udah jalanin game-game yang support DX12 atau DX12 Ultimate, ditambah Xe Super Sampling, XeSS demi kualitas upscaling paling oke bareng settingan Ultra. Ya, intinya kami berharap makin kesini makin banyak game yang bisa support XeSS secara optimal. Mencoba laptop ini bikin kami makin optimis akan masa depan jajaran GPU Intel, khususnya terlihat bisa bersaing di kelas entry level. Berbekal sebatas Core i5 dan Intel Arc A530M, sistem cooling dual fan hyper chamber yang besar ini cukup kok untuk ngademin kedua chip bermodalkan dua heatsink belakang tanpa heatsink ke samping. Upgradability oke, tidak ada issue atau deal breaker di manajemen panas, solusi cengli lah di harganya. Selain itu, fitur-fitur bawaan ya standar laptop Lenovo Lock, mulai dari keyboard full size dengan RGB 4 zona, tombol panah luas, tombol power kepisah, overall nyaman berbarengan touchpad luas. Speaker stereo 2x2 watt, kualitas standar di harganya, dan daya tahan baterai adalah sekitar 4 jam penggunaan ringan, battery saver. Nggak terlalu masalah ya, karena toh support charging USB-C 100 watt.
So, apakah pertanyaannya worth it beli laptop gaming Intel entry level? Melihat di range harga 11 jutaan masih banyak laptop yang berbekal sebatas RTX 2050, terutama sesama Lenovo Log sendiri yang secara raw power ketinggalan dibanding Arc A530M, laptop ini bisa jadi solusi yang mantap di harganya, apalagi mengingat layarnya udah 100% sRGB dan support charging USB-C. Dua hal yang tidak dimiliki oleh Asus TUF A15 di harga yang sama. Ditambah ya seperti biasa kita dapat garansi premium care plus ADP selama 2 tahun. Satu hal yang bisa membuat laptop ini semakin kompetitif adalah jika di harga segini Lenovo ngasih RAM 16GB out of the box, biar nggak perlu repot-repot upgrade. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah udah saatnya Intel bisa mulai dipercaya sebagai vendor GPU laptop? Saatnya kalian mendang-mending di komentar. Sekian dari gue, Mike, and as always, stay safe, stay healthy.